Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan mengenai materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Kedua, tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Dan yang ketiga, filsafat Islam sesudah Ibnu Rushd. Sebelum melanjutkan penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan, perkenalkan terlebih dahulu nama dari anggota kelompok 7. Yang pertama, Andriani Dwi Lestari. Kedua, Arni Rizky Lailatu Saadah. Ketiga, Nabilatu Zahro. Selanjutnya, materi yang pertama mengenai filsafat. Pengertian filsafat Islam. Yang pertama, makna filsafat kajian terminologis. Dalam lisan Al-Arab, kata falsafah berakar dari kata falsafah yang memiliki arti al-hikmah, yaitu sebuah kata yang berasal dari luar bahasa Arab. Kata falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, yaitu filosofia, yang berarti kecintaan pada kebenaran atau wisdom. Kedua, makna filsafat Islam kajian historis. Secara historis tarik-menarik kepentingan bahwa filsafat itu murni dari Islam adalah fakta yang tak bisa dihindari. Kemudian, objek filsafat Islam. Objek filsafat ada dua, yaitu objek materia dan objek forma. Secara lebih rinci, Endang Syaifuddin Ansari menjelaskan bahwa objek filsafat terdiri dari: pertama, objek materi filsafat dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Kemudian yang kedua, objek forma filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek materi filsafat. Kemudian, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. 1. Kajian historis, yaitu dilihat dari aspek sejarah. Kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Kemudian yang kedua, kajian doktrin. Menurut Harun Nasution, yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dengan wahyu, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun oleh kaum filsuf Islam. Yang dipertentangkan hanyalah penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Selanjutnya, materi kedua yaitu filsafat Islam di dunia Islam Barat. Yang pertama dari Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah merupakan filsuf muslim pertama di dunia Islam belahan barat. Ia muncul pada 3 atau 4 dasawarsa pertama abad 12 di Andalusia. Filsafat Ibnu Bajjah yang mendasarkan pada realitas adalah wajar, karena ia adalah penganut filsafat dan logika karya-karya Al-Farabi. Menurut Ibnu Bajjah, akal manusia merupakan bagian terpenting manusia. Ia berpendapat bahwa pengetahuan akal yang benar dapat diperoleh lewat akal. Kemudian yang kedua dari Ibnu Tufail. Ibnu Tufail merupakan filsuf yang ada pada masa pemerintahan Daulah Muwahhidun. Ibnu Tufail hendak mengemukakan kebenaran-kebenaran dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai yang menyelaraskan filsafat dengan syarat tujuannya, yaitu yang pertama, urut-urutan tangga makrifat yang ditempuh oleh akal.
Kedua, tanpa pengajaran dan petunjuk akal manusia bisa mengetahui wujud Tuhan. Ketiga, akal manusia kadang-kadang mengalami ketumpulan dan ketidakmampuan dalam mengemukakan dalil-dalil pikiran. Selanjutnya yang ketiga dari Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarganya terkenal alim dalam ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Selanjutnya materi terakhir mengenai filsafat Islam sesudah Ibnu Rusyid. Yang pertama dari Nasiruddin Astusi. Nasiruddin Astusi dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Ilmuwan muslim dari Persia ini mendedikasikan diri untuk mengembangkan beragam ilmu seperti astronomi, biologi, kimia, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Menurut Tusi, metafisika terdiri dari dua bagian, yaitu ilmu ketuhanan dan filsafat pertama. Jiwa merupakan ilmu ketuhanan dan pengetahuan alam merupakan filsafat Islam pertama. Kemudian yang kedua dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot dan meninggal pada tanggal 21 April 1938 di Lahore pada usia 60 tahun. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan politisi yang menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Menurut pendapat Iqbal, Islam pada hakikatnya mengajarkan dinamisme pada zaman klasik. Hal itu karena adanya keyakinan dan sistem sosial dipusatkan pada Al-Quran. Dalam pemikiran pembaruannya, Iqbal tidak menjadikan Barat sebagai model. Kemudian yang terakhir dari Mulla Sadra. Mulla Sadra dilahirkan di Shiraz, sebuah kota yang terkenal di Iran. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Shirazi, sering disebut Syadruddin Ash-Shirazi atau Mulla Sadra atau Sadra. Dalam teori pengetahuannya, Mulla Sadra membagi pengetahuan menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan husuli dan ilmu huduri. Filsafat keduanya yaitu membahas metafisika atau ontologi. Mulla Sadra merupakan filsuf penyempurna terakhir teori eksistensi dan esensi. Sekian video penjelasan materi yang disampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.